Selamat jalan salah satu putra NTT terbaik. Doakan kami yang hadir di sini agar kami dapat melaksanakan, meneruskan apa yang sudah uskup lakukan selama ini. SC. Yang mulia para uskup dari seluruh wilayah keuskupan se-Indonesia yang hadir pada hari ini, Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur, para anggota DPR, DPD RI yang hadir pada hari ini, yang berasal dari Nusa Tenggara Timur, pejabat dari Kementerian Agama Republik Indonesia, pimpinan dan anggota DPRD Provinsi NTT, Forkopimda Provinsi NTT, Wali Kota Kupang, para bupati dan wakil bupati se-NTT yang hadir pada hari ini, para pejabat sipil TNI Polri yang hadir, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh perempuan dan tokoh pemuda, yang kami hormati dan kami kasih seluruh keluarga besar dari almarhum Monsinyur Petrus Tura yang hadir pada hari ini, segenap insan pers dan media massa, para pastor, suster, biarawan-biarawati, umat Keuskupan Agung Kupang atau dari keuskupan lain yang hadir pada hari ini. Singkatnya, Bapak Ibu undangan dan hadirin sidang perkabungan yang saya kasihi. Salve. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Pertama-tama saya mengajak kita semua bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkat, rahmat yang berlimpah untuk kita semua bisa berkumpul bersama mengikuti acara penguburan Monsinyur Petrus Turang, Uskup Agung Emeritus Keuskupan Agung Kupang, dalam suasana kekeluargaan dan sehat. Atas nama pemerintah dan masyarakat Provinsi NTT, saya menyampaikan turut berduka cita yang mendalam atas meninggalnya Monsinyur Petrus Turang, Uskup Agung Emeritus Keuskupan Agung Kupang. Rasa kehilangan atas meninggalnya Monsinyur Petrus Turang bukan hanya dirasakan oleh umat, tapi tentu juga keluarga besar, masyarakat se-NTT dan kita semua. Bangsa negara ini juga memberikan duka, ditandai oleh kehadiran Presiden Prabowo Subianto menghormati beliau di Katedral Jakarta. Hadirin yang saya hormati, hari ini kita mengantarkan jasad dari Uskup Agung yang kita cintai ini di peristirahatan yang terakhir. Setahun lalu di tempat ini beliau masih bersenda gurau di tempat ini. 9 Mei tahun lalu mengatur kita semua, saya ingat persis pentabisan Uskup Roni waktu tahun lalu. Uskup Turang paling aktif mengatur semua kita dari atas panggung ini. Dan setahun ini kita mengantarkan beliau berpulang, hampir setahun yang lalu beliau ada di sini. Beliau bukan hanya putra dari Manado, beliau adalah putra NTT, putra Indonesia yang pantas kita sematkan sebagai primus inter pares masyarakat NTT dengan jejak kepalaan yang luar biasa. 27 tahun, lebih dari pelayanan beliau sebagai imam dan sebagai uskup telah dilakukan di Keuskupan Agung Kupang. Setelah ditabiskan sebagai uskup kojuator pada tahun 1997. Saya menghitung ada 5 orang gubernur yang bersama beliau. Pak Herman Musakabe masih hidup, Pak Pit Alexander Talo, Pak Frans Leburaya sudah berpulang, Pak Victor Buktilo Leskodat hadir bersama kita, dan saat ini saya sendiri.
Semua punya kisah bersama Uskup Turang. Belum lagi para wakil gubernur, Pak S.A.M. Lerik, sampai sekarang Pak Joni Asadoma juga semua punya kisah dengan beliau. Demikian pula para pimpinan DPRD, Pak Dan Pale, Pak Yanus Bota, sampai sekarang Ibu Emi Nombleni, semua punya kisah dengan beliau. Dan tentu kita yang hadir di sini punya kisah-kisah pribadi dengan Uskup Turang. Dalam rentang yang panjang ini, beliau tidak hanya tampil sebagai pemimpin umat Katolik di wilayah Provinsi NTT yang terdiri dari 1 kota dan 5 kabupaten. 30% dari wilayah NTT ada di tangan Uskup Agung Keuskupan Agung Kupang, di tangan Uskup Turang semasa hidupnya. Beliau bukan hanya gembala yang mengayomi kelompok Katolik, tapi juga mengayomi seluruh umat dari berbagai agama. Kesaksian Presiden Prabowo Subianto, Uskup Turang pribadi yang rendah hati, membangun pikiran positif, bekerja untuk rakyat kecil, tergambar nyata dalam pelayanan hidup beliau sebagai imam dan uskup lebih dari 50 tahun. Dengan moto uskupnya, Pentransit Bene Faciendo, berkeliling sambil berbuat baik. Almarhum Petrus Turang selalu mengelilingi wilayah Keuskupan Agung Kupang yang sangat luas, dengan topografi yang solid, untuk bertemu dengan umat Allah di kota maupun di desa-desa. Sebagai seorang tamatan Gregoriana, berkecimpung lama juga di PSC KWI, dengan jaringan yang sangat luas di dalam dan di luar negeri, almarhum menjalankan tugas kegembalaan dalam bidang kerohanian, tapi juga menjalankan benih-benih kebaikan dan cinta kasih dalam pemberdayaan ekonomi umat, masyarakat secara luas, baik di bidang pertanian, peternakan, pariwisata, kelautan perikanan, perkebunan, dan sebagainya. Sebagai seorang gembala, beliau sungguh mengimplementasikan apa yang diungkapkan dalam bahasa Latin, verba docent exempla trahun. Kata-kata cuma mengajar, tapi contoh adalah menarik. Dalam menjalankan tugas kegembalaan di Keuskupan Agung Kupang, Monsinyur Petrus Turang selalu mengutamakan dan mengadakan agar pelayanan Keuskupan Agung Kupang sungguh terarah pada keselamatan dan kesejahteraan umat. Dalam kesempatan yang baik ini, selalu yang mulia kalau kita ingat, meminta para imam yang berkarya di seluruh Keuskupan Agung Kupang agar terlibat aktif menyelesaikan setiap persoalan yang dihadapi umat dengan membangun semangat kolaboratif dengan berbagai pemangku kepentingan. Uskup Turang juga senantiasa membangun dialog dengan pemuka agama lain, pemerintah daerah, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya untuk bersama-sama menyelesaikan persoalan yang dihadapi masyarakat. Kepergian beliau menghadap hadirat Tuhan bukan hanya menyisakan duka mendalam bagi umat Katolik di Keuskupan Agung Kupang, tapi juga umat beragama lain, ditandai dengan kemarin kita lihat dari mulai bandara sampai ke Istana Keuskupan sampai ke katedral, lebih dari 4 jam seluruh umat baik yang beragama Katolik, Protestan, Hindu, Buddha, Islam, dan Konghucu juga semua menyentuh petinya menuju ke tempat ini. Hadirin dan sidang perkabungan yang saya muliakan, saya mengenal almarhum Monsinyur Petrus Turang sebagai seorang pribadi apa adanya. Beliau tidak akan pernah basa-basi dalam berurusan dengan orang, berbicara apa adanya, tapi semuanya dalam semangat kasih. Dalam tugas kegembalaan dan kepemimpinan di Keuskupan Agung Kupang, beliau selalu mengedepankan prinsip fortiter in re, suaviter in modo, teguh dalam prinsip, lembut dalam cara. Sebagai seorang sahabat, kakak, dan senior, beliau senantiasa menebarkan kebaikan dan karakter sebagai seorang pemimpin yang tegas, peduli, lugas, terbuka, serta mampu mencairkan situasi baik di lingkungan gereja Katolik maupun juga di luar gereja Katolik. Monsinyur Petrus Turang selalu memberikan masukan dan catatan yang kritis dan konstruktif kepada pemerintah, bukan cuma di tingkat provinsi, tapi saya pikir juga kabupaten kota, kecamatan, tingkat desa, di mana beliau berkunjung, ada sesuatu yang disampaikan, pasti beliau akan sampaikan apa adanya, yang semuanya mengarah pada kesejahteraan masyarakat. Untuk itu, sekali lagi atas nama pemerintah dan masyarakat Provinsi NTT, saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang tinggi atas segala pelayanan, pengabdian, dan jasa yang telah Monsinyur Petrus Turang abdikan
selama lebih kurang 27 tahun membangun iman umat dan membantu masyarakat NTT. Dalam keyakinan iman akan kebangkitan, kami percaya segala amal baik, karya dan teladan hidup Monsinyur menorehkan sesuatu yang penting, bukan cuma bagi jejak Monsinyur, Keuskupan Agung Kupang, umat Katolik, tapi juga untuk seluruh masyarakat NTT, dan ini kami yakin melapangkan jalan Bapak Uskup menuju surga. Selamat jalan salah satu putra NTT terbaik. Doakan kami yang hadir di sini agar kami dapat melaksanakan, meneruskan apa yang sudah Uskup lakukan selama ini. Finis vitae sed non amoris. Kematianmu hanya menjadi akhir, tapi tidak dari cinta yang sudah Engkau berikan. Semangat dan karya pengabdianmu akan selalu kami kenang, dan kami lanjutkan untuk membangun daerah ini. Salve, Shalom, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Salam sehat bagi kita semua dan selamat siang.